Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya di acara perdana ngobrol santai dengan akal sehat. Lewat obrolan kita ini, kita ingin sekali mengumpulkan sesama saudara seiman sebagai orang Kristen, ya, untuk berperan serta di dalam diskusi ini. Kira-kira kita sebagai seorang Kristen akan bersikap seperti apa untuk agar supaya kita tetap boleh menjadi terang dan garam dunia seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kenyataannya adalah yang kita tidak bisa pungkiri, kita masih hidup di dunia. Satu. Kedua, kita ini hidup bersama-sama dengan sesama yang lain, yang majemuk, yang heterogen. Baik jika dilihat dari agamanya, kemudian status sosial ekonomi, umur kita, tingkat pendidikan kita, warna kulit kita, adat istiadat, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Kita berbahagia hidup di Indonesia yang menjadikan kekaguman dunia, ya, dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika kita itu luar biasa, menjadi aset bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa yang lain itu takjub oleh karena Indonesia yang terdiri dari berbagai-bagai, ya, suku bangsa, adat istiadat, tetapi kita masih bisa hidup dengan penuh kerukunan. Nah, sekarang jika kita dihadirkan, ya, di tengah-tengah kehidupan kita itu ada sesuatu kejadian, bagaimana kita bersikap. Nanti kita akan menyaksikan tayangan video yang menjadi perhatian bagi Bapak Presiden kita Jokowi yang menghimbau kepada masyarakat, juga TNI Polri, terus kemudian bagaimana kita sebagai orang Kristen agar supaya kita juga ikut menjaga NKRI ini tetap utuh, tetap sakti, dan kita boleh tetap menjadi berkat untuk banyak orang. Oke, kita akan tayangkan satu video, sebuah berita 4 bulan yang lalu. Presiden Joko Widodo mengingatkan keluarga TNI Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal. Presiden juga mengingatkan personel TNI Polri agar menjaga sikap di grup pembicaraan WhatsApp. Presiden Joko Widodo memberi penegasan kepada seluruh jajaran TNI Polri untuk bersikap disiplin dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat pimpinan TNI Polri tahun 2022 di Jakarta. Di hadapan peserta rapat, Presiden menyinggung kedisiplinan nasional yang diakuinya sangat lemah. Presiden mengaku untuk dapat mencapai tujuan nasional, kedisiplinan menjadi faktor penentu. Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini. Presiden Joko. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi perhatian Bapak Presiden Jokowi untuk mengingatkan jajaran TNI Polri, ya, jangan sampai mengundang penceramah radikal yang bisa merusak NKRI, yang bisa membuat masyarakat itu tidak sejuk. Demikian pula tentang penggunaan di WhatsApp. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa penceramah itu dicermati? Sebab penceramah itu membawa sebuah ajaran. Apa toh radikalisme itu? Adalah sebuah paham yang ingin mengadakan perubahan secara menyeluruh, secara frontal, secara cepat. Artinya, siapa yang tidak disukai adalah pemerintah atau kelompok tertentu. Mereka ingin secara cepat, secara frontal, itu mengubah
sesuai dengan paham dan pikiran mereka, bahkan tidak jarang mereka menggunakan kekerasan atau menggunakan teror. Bapak Ibu, yang berbahaya itu bukan teror fisik, tetapi yang dicermati oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, adalah nyusupnya ajaran yang akan membuat seseorang terpengaruh dengan paham yang diajarkan. Cuci otak mereka itu berbahaya. Sebab ajaran ini bukan hanya seperti bom meledak di satu tempat atau ancaman teror di sebuah tempat. Bukan itu. Tetapi ini bisa masuk kemana-mana. Lewat apa yang paling efektif? Lewat pendidikan. Juga lewat agama. Itu yang paling gampang. Sebab ketika orang sudah meyakini dengan agama tertentu, biasanya orang juga tidak akan mempercayai paham yang lain, walaupun agamanya itu sama. Dan kaum radikalis ini lebih ekstrim lagi. Jika agamanya tidak sama dengan mereka, dianggap kafir, ya, dipastikan tidak selamat. Tetapi jika agamanya sama, tetapi fahamnya berbeda, juga kafir, juga tidak selamat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah radikalisme ini juga ada di dalam kita punya Alkitab? Jelas ada. Sebab Yesus Kristus Tuhan juga peringatkan, ya, hati-hati dengan raginya orang Farisi, yaitu ajaran orang Farisi, ya, yang bisa menyusup, ya, merasuk menjadi sebuah paham atau pandangan hidup yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Nah, Bapak Ibu, demikian pula di zaman itu Tuhan Yesus sudah peringatkan, hati-hati dengan kelompok-kelompok ini, ya. Kalau itu, ya, ajaran-ajaran apa itu kaum radikalis pada zaman Tuhan Yesus ada, yaitu ragi daripada orang Farisi itu berhasil, inilah yang akan terjadi. Sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pak Frans, silakan ditampilkan. Ini sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus dan kemudian ini terjadi di zaman Saulus, di zaman Kisah Rasul. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Kamu itu siapa? Adalah pengikut Kristus. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah peringatkan, ya, sudah peringatkan. Ini akan terjadi. Sehingga betul-betul ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, di zaman Kisah Rasul terjadi. Kaum radikalis yang salah satunya dikomandani oleh Saulus, seorang ahli Taurat, orang Farisi dari suku Benyamin. Dia punya relasi kuat dengan gubernur, dengan pengusaha, dengan raja-raja, karena dia adalah golongan intelektual yang punya kedudukan tinggi di mahkamah agama. Berbahayanya, jika kaum radikalis ini sudah menguasai, jadi penguasa, maka apapun yang mereka ingin lakukan, mereka bisa lakukan. Bahkan Saulus berkata, buat pengikut jalan Tuhan, darah mereka halal. Terbukti apa? Ketika Stefanus dirajam batu sampai mati, Saulus itu setuju. Saulus ada di tengah-tengah, Stefanus dirajam batu. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya persilahkan
Anda berdiskusi, saya menjadi moderatornya. Jika Anda menjadi seorang Kristen, bagaimana Anda mewujud nyatakan cinta kepada NKRI, negeri di mana kita lahir, di mana kita mencari rezeki, dan kelak kita mati juga di Indonesia, di mana kita menjaga NKRI ini tetap utuh, tetap sakti, namun sebagai orang Kristen, kita mampu menjadi terang dan garam dunia seperti yang ditakdirkan oleh Tuhan Yesus. Silakan, siapa yang mau memberikan pendapatnya lebih dulu? Pak Rudi, Pak Januel, Pak Kus, Pak Effendi, Nenek, Pak John, silakan. Tes. Ya, silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mau memberikan pendapat saya dulu atau pandangan saya, mungkin nanti silakan. bisa tambahi atau ada yang keliru mungkin perlu di Iya, ini silakan. Kita diskusi dalam ngobrol yang santai. Mau ngopi boleh, mau makan snack boleh, jadi, silakan. Setelah melihat tayangan video dari Pak Presiden tadi, jelas sekali bahwa radikalisme yang dimaksud adalah tentang bagaimana penyusupan orang-orang yang memiliki paham tertentu untuk menghancurkan negara ini, untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan. Dan jalannya di mana? Kita semua tahu. Sejak radikalisme itu mulai muncul setelah era teroris, karena saat era teroris kita hanya menganggap orang-orang dari luar yang masuk lagi untuk menyebar ketakutan. Tetapi faktanya setelah itu, setelah zaman Imam Samudra CS itu, mulai muncul ujaran-ujaran kebencian yang ternyata dari orang-orang yang memang memiliki paham radikalisme. Ya, mereka tentu memiliki tujuan. Tujuannya adalah salah satu yang viral adalah mulai membangun hukum syariah di setiap wilayah. Itu tujuan mereka. Terus yang kedua, mendirikan negara khilafah, artinya negara di sini supaya sepenuhnya adalah Islam. Islam versi mereka, bukan Islam versi Islam yang lain, karena ada beberapa Islam yang tidak menyetujui itu. Nah, serangan pertama yang masuk, yang paling mudah dilakukan oleh mereka untuk menghancur leburkan negeri ini adalah menyerang kekristenan. Itu sudah jelas. Karena menyerang kelompok lain itu tidak akan membuat negara ini rusak, tidak akan membuat kekacauan yang luar biasa. Nah, sampai bahkan di dalam ranah politik era Ahok yang keceplosan ngomong pun itu dipelintir sedemikian rupa yang mengakibatkan banyak sekali semakin serunya itu radikalisme memberikan serangan kepada Kristen dengan harapan supaya imbas dari menyerang Kristen terjadi kekacauan, karena memang kita sendiri paham bahwa di Indonesia ini mayoritas Islam. Islam kalau sudah dengar Kristen, dengar Yahudi dengan Alkitab, itu kayaknya sudah tidak paham mereka, meskipun mereka bergaul sama kita, mereka kayak sudah kayak kena ulat itu, sudah mau ngibaskan tangan gitu, seperti itu kalau bersentuhan. Seakan ini cara yang paling mudah karena mereka sangat anti dengan kekristenan. Itu cara yang mereka pakai. Itu setahu saya seperti itu. Begitu banyak yang saya lihat di berita, di medsos dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang Kristen tentu wajib mencintai negara ini. Dan kita memiliki contoh yang baik untuk nasionalisme, yaitu siapa? Orang Yahudi. Nasionalisme tidak ada yang melakukan dengan orang Yahudi. Yang namanya Kristen sangat paham dengan Yahudi. Meskipun tidak pernah ke Israel, tapi kita membaca dari firman Tuhan, kita paham seperti apa itu orang Yahudi tentang nasionalisme. Nah, tugas kita di sini, kita tidak tentu karena kita orang Kristen, kita tidak akan melawan radikalisme dengan cara mereka. Karena Tuhan menyuruh kita mengasihi musuh kita, tentu saja. Tapi apa kita berdiam diri? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kenapa? Kita tahu orang radikalis itu biasanya mereka, orang awam menyatakan itu terdiri dari orang-orang yang bodoh, tapi kita tidak menyatakan itu bodoh. Mereka hanya kurang informasi tentang kekristenan yang mereka serang. Informasi
yang berlawanan dari iman kekristenan atau dari ajaran Kristen, ya dikatakan Kristen, orang Kristen pasti jahat. Padahal mereka tidak pernah menemukan kita orang Kristen itu menjadi mereka dan lain sebagainya. Gitu. Ada sedikit hal-hal yang berkaitan dengan isu, itu pasti mereka langsung menghantam kata kafir. Ya itu pasti berbuat orang kafir, padahal antara mereka sendiri yang bertengkar. Nah, kita yang sebagai orang Kristen yang dituduh orang kafir, kok kita, padahal itu mereka sendiri, tidak ada kaitan sama kita, tapi kenapa kita dituduh? Mau tidak mau, kita harus menjawab mereka juga. Menjawab dengan satu informasi yang benar. Menjawab tentang kebencian mereka terhadap kita itu tidak beralasan karena ajaran kita atau ajaran Yesus itu seperti ini, ajaran Alkitab. Nah, pemahaman-pemahaman itu yang harus dimunculkan. Tidak mungkin kita mengundang mereka ke area kita, ke gereja kita, atau kita memberikan Alkitab untuk mereka membaca. Bagaimana cara kita untuk memberikan informasi yang benar? Nomor satu, informasi dulu tentang Kristen atau orang yang mereka serang. Itu dari banyaknya masyarakat awam. Mereka mau berpikiran keras atau tidak, intinya saat ini informasi tentang Kristenan, tentang orang-orang yang mereka serang, tentang gereja dan sebagainya itu salah semua. Hanya orang Kristen yang tahu. Kalau orang Kristen tahu, kenapa kita diam? Kita harus berbicara, itu dalam wujud pembelaan negara juga. Membela pemerintah maksud saya, bukan negara. Membela pemerintah. Pemerintah hanya menyatakan rukun. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Tetapi pemerintah tidak menjelaskan karena memang pemerintah tidak punya ranah mungkin untuk mengajarkan kepercayaan Kristen. Siapa yang bertanggung jawab menjelaskan itu? Ya tentu orang Kristen. Nah, saya pikir separuh dulu dari sini karena kalau dijelaskan juga panjang. Intinya tentang nasionalisme kita punya, tentang ajaran kasih kita memiliki, kenapa mereka menyerang kita, kenapa mereka mencari jalan ke kita untuk memenangkan radikalisme untuk menghancurkan negara ini. Dan kalau bisa memang menghabisi kita semua. Karena ketidaktahuan informasi menurut saya salah satu itu, dan karena kurangnya peduli kita memberikan informasi tentang kekristenan, tentang ajaran Kristen dan lain sebagainya. Itu saya pikir yang perlu pertama kita lakukan. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak John, terima kasih. Saya menyampaikan informasi bahwa sebetulnya Islam itu indah, ya. Apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu bahwa Islam itu adalah agama yang menjadi berkat untuk banyak orang, semua orang. Rahmatan lil alamin. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen itu kurang mau berinteraksi. Ada begitu banyak ulama-ulama daripada Nahdlatul Ulama itu yang menjadi sahabat saya. Karena kebetulan dulu ketika saya masih tinggal di Kota Kediri, saya ini bergaul dekat dengan beliau-beliau dan saya menjadi salah satu pengurus, saya menjadi wakil ketua paguyuban antar umat beragama di Kota Madya Kediri itu selama 7 tahun, ya. Kita dekat sekali dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah, dengan LDII, dan dengan Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, kurangnya pergaulan itulah yang menjadikan seringkali informasi itu kita tidak pernah terima, ya. Kita tidak pernah terima. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ya, memang ada Islam tertentu yang bertindak seperti itu. Tetapi puji Tuhan, masih banyak Islam, ya, yang cinta dengan NKRI, yang tidak setuju juga dengan langkah-langkah mereka. Nah, Bapak Ibu, itu pandangan dari Pak John. Silakan teman-teman yang lain yang ingin memberikan satu pandangan. Kira-kira kita sebagai orang Kristen yang cinta dengan NKRI, kita harus bersikap seperti apa? Silakan. Dalam acara ini saya lebih berharap para peserta ini yang aktif, ya, untuk memberikan pandangan, pendapatnya untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini tadi. Kebetulan saya bersama dengan teman-teman, saya diajak oleh ketua umum saya yang mendirikan Gerakan Peradaban Indonesia. Beliau memimpikan
Indonesia ini akan menjadi lebih beradab daripada hari kemarin. Karena mungkin beliau sedang berpikir ada banyak peradaban-peradaban yang dulu dimiliki oleh bangsa ini, Indonesia yang kita cintai, itu terhilang. Silakan, Nenek, Pak Januel. Pak Luki, Pak Rudi, Pak Chunlui, Pak Tirta, silakan. Ya, saya pikir memang untuk menjadi Indonesia negara yang NKRI utuh dan berbineka tunggal ika, itu kita harus menggalakkan pemahaman tentang Pancasila dan sekaligus pengamalannya secara benar. Iya. Secara tegas. Karena sekarang ini sebetulnya ketegasan itu yang tidak ada. Dan di samping itu kita sebagai umat Kristen, kita harus betul mempromosikan ajaran kita kepada mereka supaya mereka itu tahu ajaran kita itu seperti apa. Nah, memang walaupun kita menerapkan ajaran kita sebagaimana mestinya, tetapi kalau dasarnya mereka memang mempunyai tujuan lain, tetapi itu tidak akan mempengaruhi tujuan mereka. Tapi setidak-tidaknya kita bisa membentengi orang-orang yang masih waras pemikirannya untuk tidak mengikuti pola pikir mereka. Mereka yang waras akan mengikuti pola pikir yang benar. Nah, dari sebab itu kita harus mempromosikan juga ajaran kita. Baik mereka terima atau tidak terima, itu adalah urusan belakangan. Tapi kewajiban kita adalah ya mempromosikan pengajaran kita, yaitu pengajaran yang kasih, pengajaran yang tidak membenci, pengajaran yang cinta damai, pengajaran yang mengasihi musuh, dan tapi jangan sampai di mengasihi musuh itu dimanfaatkan oleh mereka. Mereka itu berusaha untuk ya bakar gereja, menghalangi gereja dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu kita harus berupaya betul, kita harus mengadakan satu pergaulan hubungan dengan agama-agama lain. Itu harus ada kerukunan, di mana ada saling pengertian. Itulah. Jadi yang terpenting adalah ketulusan daripada semua pihak. Tanpa ada ketulusan, tanpa ada kasih, tidak mungkin itu bisa terlaksana. Ya, itu saja menurut pendapat saya. Jadi apa yang dihimbaukan oleh Bapak Presiden itu adalah sesuatu hal yang sangat positif. Dimulai dari aparat ABRI, aparat yang bertanggung jawab dalam keamanan, itulah yang harus dibentengi, yang harus dibekali dengan pemahaman Pancasila yang sebaik-baiknya dan keberagaman itu. Nah, karena di TNI Polri itu juga mereka itu beragam. Ada yang dari Buddha, ada yang dari Hindu, ada yang dari Kristen yang menjadi anggota TNI Polri. Dan dari situlah kita bisa mengharapkan mereka itu menjadi garda depan untuk membentengi negara Indonesia ini. Dari paham-paham yang radikal, paham-paham yang khilafah. Dan kita harus juga memberitahu, tentu bukan ranah kita ya, bahwa negara-negara yang menerapkan khilafah itu ternyata mereka itu gagal di dalam memberikan kedamaian bagi warganya. Contoh Afghanistan saja, mereka tidak memberikan kedamaian bagi warganya, terutama bagi kaum perempuan. Sangat terkekang sekali, tidak ada kebebasan, tidak ada keleluasaan mereka untuk berkiprah di dalam pemerintahan apalagi.
Di dalam bermasyarakat pun mereka sangat dibatasi. Bahkan mereka seolah-olah dijadikan mesin untuk memproduksi anak saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiadi, pandangan dan pendapatnya. Inilah indahnya dan ajaibnya Indonesia yang kita cintai. Kita punya Undang-Undang Dasar 45. Kita punya Pancasila yang sakti. Dan kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang tak tergoyahkan. Nah, yang perlu saya informasikan, dan kita masih punya ulama-ulama yang cinta dengan NKRI yang selalu mengawal agar supaya NKRI ini boleh tetap teguh, tetap satu, luar biasa. Dan masih terlalu banyak tokoh-tokoh Muslim, ulama-ulama Muslim yang mengerti sebetulnya tentang ajaran Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan, kekristenan kita. Mereka berkata di dalam YouTube yang saya saksikan, ya, lihat orang Kristen karena sudah biasa diajar dengan kasih, mereka tidak pernah membalas walaupun mereka dianiaya, termasuk gereja dirusak, gereja dibakar, mereka tidak pernah membalas. Nah, namun Bapak Ibu, kelompok-kelompok yang seperti itu sengaja mencari gara-gara untuk mengadakan sesuatu gerakan mereka, tetaplah ada. Tetapi percayalah, masih terlalu banyak ulama-ulama yang mengasihi Tuhan, mengasihi NKRI ini, yang akan membela kelompok minoritas. Kenapa? Karena saya tahu persis, ya, ajaran daripada saudara kita Muslim, karena mereka mayoritas, mereka punya tanggung jawab moral, ya, untuk melindungi yang minoritas. Silakan teman-teman yang lain yang mau menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Silakan Pak Januel, sudah buka. Terima kasih. Selamat malam semuanya saja yang pada malam hari ini. Ya, kita beruntunglah hidup di Indonesia yang punya Pancasila yang dikumandangkan oleh Pak Karno almarhum. Ya, karena apa? Beliau sangat-sangat paham sekali dengan Indonesia yang bermulti. Ya. Sehingga kalau saya mensikapi masalah radikalisme dan pengajarannya pun kita sudah bisa merasakan. Di Islam katakanlah Islam yang benar. Kowe wong Kristen sing bener. Kowe wong Hindu sing bener. Nah, inilah kelemahan daripada tokoh-tokoh untuk segera kembali lagi ke kaidahnya masing-masing, termasuk kita orang Kristiani itu sudah mulai dirasuki dengan kepentingan-kepentingan. Contoh-contoh yang sudah kita bahas bahkan sebelum-sebelumnya oleh Pak Roni, dan kita juga mengikuti dan sependapat waktu itu berkaitan dengan perpuluhan yang akhirnya membuat dampak yang hal-hal yang macam-macam. Termasuk tentang pengajaran, tadi sempat Pak Roni menyampaikan ada penyimpangan. Di Kristen sendiri saya katakan ada juga radikalisme. Kalaupun memang kita kembali lagi ke back to basis ke kitab, kasih. Itu. Sehingga apa yang menjadi harapan dari Pak Jokowi itu masih kurang maksimal. Apalagi di tahun-tahun saat ini adalah tahun-tahun mendekati 2024, ada kepentingan di mana partai dan segala macamnya ini mereka akan dikemas. Bahkan mungkin di dalam kepentingan pers pun juga ada, kalau saya mensikapinya ya, pers yang bertanggung jawab itu yang bagaimanapun juga belum saya katakan belum sesuai dengan gambaran. Yang jelas radikalisme tidak ada di Indonesia, kami menolak. Pancasila adalah harga mati
Karena apa? Di sini banyak beraneka ragam suku, agama, dan bangsa. Itu Pak Roni yang pada intinya ya kita kembali lagi. Ayo kita kembali lagi semacam apa ya? Cashback, introspeksi kita semua, termasuk yang kemarin sempat diungkapkan yang peristiwa 98 ya yang di Jakarta. Itu sempat teman-teman dari Tionghoa yang dianiaya oleh kelompok-kelompok yang sengaja untuk digesekkan. Memang kita multi sehingga mudah. Rata-rata ini sara, terus suku, agama itu yang selalu menjadi bahan untuk mereka-mereka yang punya kepentingan. Kalau saya katakan itu mereka punya kepentingan. Tinggal kita, kekuatan kita kepada Tuhan, kita segera pandai-pandai mensikapi ini kepentingan apa, ini murni kebenaran atau bukan, itu bisa terlihat. Contoh yang saat ini lagi marak yaitu polisi tembak-tembakan sama polisi. Itu contohnya. Itu sama pers dikemas dan segala macam. Akhirnya Bapak Kapolri saya hanya mengikuti aja ya, tidak Akhirnya nanti akan ketahuan. Membentuk tim kalau tidak salah itu. Berkaitan dengan radikalisme inilah yang kadang-kadang ini sangat-sangat mudah untuk digesekkan kepada masyarakat, apalagi yang dulu marak mulai dari terorisme. Sebelum terorisme kalau tidak salah gereja-gereja mulai dari Sabang sampai Merauke diledakkan dulu, dirusak. Toh akhirnya juga Tuhan juga campur tangan. Bahkan saya melihat dari YouTube ini yang dulu merusak itu sekarang malah menjadi penginjil kalau tidak salah, itu cerita-ceritanya. Itulah kedahsyatan apa yang kita yakini, sehingga Tuhan pun juga ikut campur tangan di dalam pelaksanaan kegiatan kita. Ya memang 2024 ini sangat-sangat dilematis karena melihat situasi dan ini digesek, termasuk dulu yang diceritakan sama Bapak tadi, Pak yang dari Nganjuk, Pak Ahok aja sampai digitukan. Saya juga pernah waktu di Kediri ya Pak Roni ya. Pak Roni, mbok neng Indonesia ki mbok enek Ahok 10 ngono lho. Dah nio saya bilang gitu kan waktu itu. Waktu kita ketemu face to face waktu di Kediri Pak Roni. Nah, ternyata di orang yang setulus itu digesek karena kepentingan. Saya katakan agama enggak ada yang salah, oknumnya aja yang enggak sehat kalau saya katakan begitu Pak Roni. Untuk masukan dari kami atau wacana kami Pak Roni, matur suwun. Terima kasih Pak Januel. Memang hati-hati, ini mendekati tahun 2024, banyak para tokoh-tokoh bilang ini adalah memasuki tahun politik ya. Biasanya mendekati Pilpres itu suhunya mulai panas. Hati-hati, kita sebagai umat Kristiani jangan terpancing. Hemat saya ada baiknya ya. Kita tidak ngurusi agama saudara kita yang lain. Kenapa? Karena yang pertama, bukankah agama itu sebetulnya itu urusan setiap pribadi dengan Tuhannya secara pribadi ya, nggak usah kita ikut-ikut. Para ulama sahabat saya dari Muslim bilang lakum dinukum waliyadin ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Supaya apa? Tercipta
satu hubungan yang harmonis, yang penuh dengan kerukunan, ya. Nggak usah ngurusin agama, sebab apa? Agama ini sensitif sekali, kan begitu, ya. Dan itu masih menjadi alat yang sangat efektif untuk kelompok-kelompok tertentu yang punya tujuan tertentu, itu membenturkan, ya. Ketika kita berhubungan sesama dengan kasih, itu sudah sangat luar biasa. Toh kita secara dewasa dengan iman, bukankah besok setiap orang rohnya kembali kepada Tuhan, keselamatan itu pribadi lepas pribadi kok. Dan kita tidak perlu ngurusi seseorang yang lain, kita ngurusi diri kita sendiri loh. Belum tentu benar. Oleh karena itu, lebih baik kita berhubungan dengan sesama, tidak mengkaitkan kamu agamamu apa. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Pak Januel, pandangan dan pendapatnya. Mungkin dari Pak Rudi. Silakan Pak Rudi atau Pak Belihu. Silakan Pak Rudi, sudah buka mic. Suaranya belum keluar Pak Rudi. Suaranya tidak keluar Pak Rudi. Atau mungkin gangguan sinyal di Pak Rudi mungkin. Mungkin Pak Willy? Iya Pak. Ya silakan Pak Willy. Pak Rudi tidak ada suaranya. Ya, untuk itu ya, sebetulnya memang apa ya, masyarakat 62 ini, warga 62 ini memang mudah digoreng Pak untuk agama. Jadi kita ini sebagai apa ya, bukan jangan bilang minoritas ya, kita ini sebagai umat Nasrani lebih baik defend aja gitu loh, bukan takut ya, tapi kita defend karena begitu kita salah ucap atau apa, kita akan diserang habis-habisan karena mereka itu sepertinya tidak punya akal budi gitu. Jadi itu dibuat senjata untuk menyerang. Contohnya seperti Ahok kan, dari video yang harusnya enggak berucap dibuat berucap. Makanya kalau saya dengan teman-teman yang beragama lain ya, saya tidak akan menyebut tentang agama. Saya bilang agama itu kan urusan pribadi. Kita ini KRI, saya bilang gitu, Pancasila. Jadi kalau kamu ngundang saya dalam hal misalnya hari rayamu, kamu ngundang saya pasti datang. Prinsipnya gitu. Jadi lebih baik mencampur adukan soal itu kalau kita lagi bergaul. Kalau dia memang dia kepingin untuk ini ya, untuk mengenal siapa Yesus, nah baru kita masuk seperti itu Pak. Iya. Kalau enggak, jangan. Ya lebih baik kita itu Pancasila lah gitu, kita ngobrol-ngobrol apa. Yang kita ini kan lagi maksudnya kita ini masih tinggal di bumi ya, gitu loh. Iya. Enggak lepas dari kesalahan juga gitu loh. Jangan kita mentang-mentang kita sudah ini terus menganggap orang lain lebih berdosa dari kita gitu loh. Jangan sok rohani lah istilahnya gitu. Mending kita itu biasa-biasa, tapi kalau dia tanya kita sudah punya pegangannya. Itu aja Pak Roni, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Belihu. Setuju. Memang sebaiknya agama itu tidak perlu dibicarakan. Kenapa? Karena agama itu sebetulnya sifatnya itu private kan. Urusan kita dengan Tuhan secara pribadi.
Jadi kalau kita berhubungan, ya kita hubungannya dengan sesama saja. Dan itu adalah alkitabiah. Kenapa? Karena Tuhan bilang dengan simbol salib kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia yang horizontal. Ya, seperti. Nah, kata seperti itu digarisbawahi. Dirimu sendiri. Dan kata seperti dirimu sendiri ini tidak pernah bicara tentang warna kulit, tentang agama, tentang status sosial. Tidak pernah, tetapi semua umat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Esa. Nah, saya setuju ya pada yang disampaikan oleh Pak Willy. Terima kasih Pak Willy, terima kasih. Mungkin Pak Rudi mau dicoba lagi mic-nya. Pak Rudi? Atau yang lain, silakan. Tadi mungkin Pak John yang mau ini ya. Ya, mau nambahin. Ya. Silakan Pak John. Saya sangat setuju dengan Pak Januel juga tadi tentang pembahasan tentang suku ras ini. Jadi saya lebih kepada berbicara tentang bagaimana menangkal dan bagaimana kita menyikapi radikalisme sebagai warga negara Indonesia yang beragama Kristen. Saya tidak akan membahas masuk ke dalam ranah firman Allah karena saya pikir bapak-bapak lebih berkapasitas kalau fokusnya ke dalam firman Tuhan. Jadi saya warga negara Indonesia yang beragama Kristen, bagaimana saya harus bersikap? Tentu saja tidak akan melepaskan apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus dan dan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada setiap orang Kristen. Pertama, yang kita harus pahami bahwa tadi Pak Januel menyatakan tentang penyerangan terhadap suku ras. Itu kenapa hal utama dari radikalisme di Indonesia ini itu merupakan sasaran tembak yang utama. Karena kita harus tahu di dalam pemahaman Islam. Saya tidak menyatakan ini NO, ini Islam yang baik atau yang buruk, tidak. Di dalam pemahaman Islam mereka diajarkan bahwa satu, Kristen itu penipu. Kekristenan itu penuh penipuan, Yahudi dan Kristen. Yahudi dan Kristen itu jahat, mereka munafik. Mereka tidak pernah mengatakan kebenaran. Kalaupun mengatakan kebenaran, mereka itu hanya di depan saja. Mereka memiliki rencana jahat di belakang. Itu dipahami semua orang. Apa peduli apapun kelompok atau organisasi Islamnya mereka. Yang selanjutnya, mereka itu pembenci. Pokoknya hal yang jahat ada di dalam Yahudi dan Kristen. Itu harus kita pahami dan itu memang ada di dalam hadis dan ayat Al-Quran. Sehingga banyak yang memahami itu juga. Sehingga mereka menjaga jarak dan mereka selalu memusuhi kita. Itu dipakai. Ayat itu dipakai mereka untuk memberikan baik kepada yang benar-benar paham tentang Islam, tentang Al-Quran maupun hadis, maupun yang tidak. Yang paling berbahaya adalah yang tidak. Karena yang paham akan membaca. Mereka yang bisa berbahasa Arab, mereka yang dekat dengan Al-Quran, mereka akan membaca itu. Mereka bisa meneliti bagaimana dengan masyarakat yang awam. Jadi persentase antara yang paham dan yang awam itu jauh banget. Yang awam ini makan saja apa yang mereka berikan. Atau pembenci-pembenci Kristen itu benci. Terus yang kedua adalah ras. Ras mana yang paling diserang di sini, yang paling menguntungkan bagi mereka untuk menyerang? Ras keturunan Cina. Kenapa mereka selalu Cina? Supaya masuk di dalam otak awam bahwa bukan rasnya Cinanya, tetapi apa? Komunisnya ini. Jadi Kristen komunis. Ini bahan mereka untuk menyerang. Untuk menyerang, membuat kekacauan. Nah, awam, seperti yang saya bilang di awal, mereka sama sekali tidak paham. Karena kurangnya informasi. Kurangnya informasi yang benar. Kalaupun mereka mengikuti sumber informasi mereka di dalam pengajaran agama atau apa, mereka selalu mengambil sesuatu yang memang penjelasannya salah, tidak lengkap. Nah, Ahok adalah contoh itu. Ahok merupakan contoh di mana penyerangan terhadap ras keturunan Cina semakin kuat. Semakin harapan bukan kulit, bukan mata sipitnya, tetapi apa? Komunis.
Apakah orang Cina mau diam? Keturunan Cina tidak. Yang di Indonesia mereka menyatakan. Akhirnya banyak yang menyatakan diri dan banyak yang tahu. Akhirnya penyerangan mulai redup, menjelaskan bahwa lu warga negara Indonesia. Gitu. Kita bukan komunis, saya Kristen, saya ini, saya itu, dan lain sebagainya. Nah, itu meredup. Saat ada penjelasan juga tentang Kristen dari orang-orang Kristen sendiri, tentu itu lebih baik karena orang yang bersangkutannya yang menjelaskan, oh kamu salah, di Kristen tidak boleh menipu, di Kristen dan lain sebagainya. Nah, terima kasih tadi Pak Roni menjelaskan tentang banyaknya teman-teman dari unsur yang beragama Islam. Tetapi saya juga di sini, contoh kecil, saya mendirikan komunitas Salam Lima Jari Anti Korupsi namanya. Itu hampir semuanya anggota saya beragama Islam, bahkan ada FPI, beberapa FPI. Nah, saat mendirikan itu, mereka di belakang saya mau memboikot, artinya atau malah mau menyerang karena apa? Kita tidak bagus dipimpin oleh seorang yang beragama Kristen, orang kafir dan lain sebagainya. Tetapi setelah beberapa memberikan penjelasan ke saya, yang mendengar itu kebetulan teman dekat saya, pas berkumpul teman FPI saya dekati, saya beri penjelasan. Karena bagi saya, kalau ini dia selama ini tidak tahu informasi tentang saya, tidak tahu informasi tentang kekristenan, asal menghantang. Setelah, kebetulan orang Kediri, Pak. Orangnya cukup terkenal, dia pengacara juga yang FPI, itu namanya Kang Cecep. Cecep Yasin itu. Anaknya seorang kiai juga, masih kode-mode FPI, tapi sering koordinasi dengan saya. Itu kalau masalah-masalah yang berkaitan itu akhirnya bisa berubah juga. Nah, itu adalah satu bentuk bagaimana kita sebagai orang Kristen, warga negara Indonesia harus menjelaskan saja menurut saya. Kalau kita diam bukan berarti sama sekali tidak menjelaskan. Ya, mereka tahu dari mana informasi yang benar. Bukan pertahanan, tetapi kita memberi informasi yang benar tentang Kristen, tentang ras. Cina yang dianggap mereka komunis semua di sini pastikan. Karena dengan itu mereka akan mengingat G30 SPKI, mereka memiliki dendam sejarah dengan G30 SPKI itu. Kita berbicara lagi tentang Pancasila. Fokus kita di sila pertama dan sila kedua tentang Tuhan, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita menghormati. Kalau kita mengenai persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial, ini sudah berkaitan dengan konstitusi. Tentu saja ini sulit untuk dibongkar. Persatuan ini sudah terbawa sejak Sumpah Pemuda dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Ini akan sulit mereka membongkar di sini. Terus untuk kerakyatan, bapaknya itu sudah tertuang di dalam konstitusi. Bagaimana mereka kekuatan apapun akan diajar oleh semua kekuatan, bukan hanya Kristen, Islam, Hindu, Buddha pasti juga kan membela itu karena ini ada di dalam konstitusi, semua orang memahami ini, bahkan keadilan sosial juga. Gitu. Nah, untuk yang berbahaya adalah sila pertama dan sila kedua ini yang dibongkar tentang ketuhanan. Mereka meyakini bahwa namanya ketuhanan, kalau kita beragama bahwa keyakinan itu sah-sah saja. Anda seperti yang Pak Kiai yang katanya Pak Roni menjelaskan pada Pak Roni. Tapi kita juga tahu bahwa kaum radikalis ini memaksakan penjelasan tentang sila pertama itu bahwa harus bertuhankan Allah. Ini yang tidak bisa diterima dan kita juga harus menjawab atau menjelaskan tentang ini loh makna ketuhanan gitu. Jadi tanggung jawab kita sebagai warga negara juga kalau kita tahu bahwa itu maknanya ya bukan satu Tuhan dan itu bukan Allah, tetapi bagaimana menghormati tentang setiap orang memiliki keyakinan dan lain sebagainya. Itu kemanusiaan itu pasti sudah orang Kristen lebih utama di situ dibanding keyakinan lain karena Tuhan menyatakan bahwa kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tentu kita adalah merupakan contoh terbaik. Tapi contoh terbaik ini selain kita bertindak atau berkelakuan mengasihi orang lain, tetapi juga kita juga harus menjelaskan kemanusiaan yang seperti ini. Tidak memaksakan kehendak di dalam beragama dan lain sebagainya, di mana yang itu merupakan poin-poin radikalisme untuk menyerang. Ya, kenapa dua poin ini yang paling utama dan bisa menimbulkan persatuan yang keras di Indonesia dan bisa memang membelah kita? Karena ya itu tadi yang paling mudah orang di sini mayoritas, kita harus ingat mayoritas Muslim, di mana mereka sangat membenci Kristen. Itu sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, mereka mendengar dengan sedikit provokasi dari seorang yang jelek provokasinya. Terus
Udah, ya, tahu tidak tahu melawan. Dengan begitu juga dengan ras Cina, tahunya mereka punya teman keturunan Cina banyak, dekat juga. Tapi begitu mereka saat isu itu muncul di Cina, pikiran mereka komunis PKI. Nah itu, makanya kalau saya bukan melawan dengan cara mereka, bukan, tapi alangkah baiknya kalau kita memberikan sedikit waktu juga menjawab mereka, baik di dunia nyata maupun di medsos atau dimanapun kita temui, memberi penjelasan. Itu seperti itu saya kira. Dan terima kasih tadi Pak Januar sudah memberikan sedikit informasi sehingga saya masuk ke sekuras. Demikian Pak, mungkin ada yang salah bisa dikritik atau ada yang kurang. Saya nambahkan sedikit Pak ya. Ya. Terima kasih. Tolong mic-nya yang sudah selesai bicara dimatiin. Silakan Pak Setiadi. Saya kira pemerintah juga harus menceritakan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan. Sebab ada upaya-upaya yang menggeser bahwa yang berjuang kemerdekaan itu hanya umat Islam saja. Seperti contoh, yang di Ambon itu Patimura. Patimura itu dikatakan bahwa dia itu beragama Islam. Sisingamangaraja beragama Islam. Jadi untuk berusaha untuk menggeser bahwa perjuangan kemerdekaan itu hanyalah orang Islam. Jadi orang yang beragama lain itu dianggap tidak ikut serta. Jadi itu ada upaya-upaya penggeseran, pembodohan sejarah. Nah itu untung saja di cover sama Bapak Ade Armando. Denny Siregar. Iya. Ya, Rudi S. Kamri. Iya. Iya, jadi hal macam itu kelihatannya sepele, tetapi itu adalah sesuatu hal yang penting bahwa kebentuknya negara Indonesia itu adalah karena kebersamaan itu. Nah, mereka berusaha untuk menggeser, menghilangkan agama-agama lain ikut berjuang dengan cara merubah-rubah fakta sejarah dengan mengkait-kaitkan agama. Ya Patimura dia beragama Islam, Sisingamangaraja beragama Islam. Itu kan pembodohan sejarah. Nah kalau orang-orang yang awam yang dipengaruhi ya bagaimana? Ataupun orang yang buta tentang sejarah tentu akan menganggap bahwa negara ini adalah seolah-olah negara milik Islam, bukan milik bersama. Ya itu saja Pak. Jadi pemerintah juga harus tentang sejarah ini perlu juga diungkapkan. Bahwa segala bangsa ikut berjuang dalam kemerdekaan. Ya, terima kasih Pak Setiadi. Tetapi memang luar biasa. Jadi kita tidak usah berkecil hati, ya. Sebab apa? Ada begitu banyak ya ulama-ulama yang netral. Artinya karena kecintaannya dengan NKRI, mereka juga menjalankan kasih kepada sesama, termasuk salah satunya kepada kita umat Kristiani. Di antara mereka sendiri, saudara kita Muslim, itu kan terdiri dari berbagai-bagai banyak aliran. Ya, banyak aliran. Termasuk seperti di Kristen sendiri. Alirannya kan banyak. Kita menyatukan ajaran kekristenan aja juga sulit. Demikian pula saudara kita yang ada di Muslim, ya. Mau dikembalikan, kadang ada yang nyerong ke kiri, ada nyerong kemana-mana, dan lain sebagainya. Tetapi Indonesia ini sudah sangat maju, pesat sekali kalau saya amati. Apa yang disampaikan oleh Pak Junwi benar, ya. Ternyata sejarah daripada kemerdekaan kita itu banyak yang tidak suka kalau diselewengkan. Buktinya apa? Langsung dapat respon dari Denny Siregar yang penontonnya itu bisa jutaan, dari Rudi S. Kamri yang penontonnya bisa jutaan, ya, untuk meluruskan tentang Patimura,
tentang Sisingamangaraja dan lain sebagainya. Dan Anda perlu tahu, karena saya seringnya keluar masuk kepada pondok pesantren. Ketika sahabat saya, ulama sahabat saya ini punya acara, saya akan mesti hadir bersama-sama dengan tokoh agama yang lainnya. Dari situ saya kaget loh, bahwa ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama khususnya, itu menceramahkan tentang siapa Wali Songo itu tadi. Nah, ternyata banyak di antara Wali Songo itu adalah etnis Cina yang sambil mereka berdagang, mereka menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Nah, sejarah-sejarah seperti ini diungkapkan oleh ulama-ulama yang cinta dengan NKRI dan suka dengan keterbukaan sejarah. Tetapi biarlah video kita hari ini bisa didengar ya oleh ulama-ulama, oleh para negarawan, ya, oleh sahabat-sahabat saya, sehingga ini bisa menjadikan ide ya, apapun yang Anda sampaikan itu bisa menjadi gambaran. Kira-kira keluh kesah ya umat Kristiani itu seperti apa ya. Kemudian harapan kita beliau-beliau yang punya kompetensi ini tadi bisa mengambil satu langkah yang akan lebih baik lagi untuk kemajuan Indonesia, sebab ketika kerukunan itu terjalin, keamanan itu tercipta, ekonomi Indonesia itu pasti akan terbang meroket. Banyak jemaat saya yang bertanya kepada saya, khususnya para pengusaha, terkait dengan inflasi global dunia ini tadi, yang telah memakan korban negara Sri Lanka bangkrut. Mereka bertanya dengan saya, Pak Roni, bagaimana dengan Indonesia? Saya bilang, Indonesia aman. Sebab apa? Sebab sejak dulu Tuhan ngasih hikmat saya, Indonesia adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan. Terbukti, punya Pancasila, UUD 45, punya Bhinneka Tunggal Ika, dan dikaruniai dengan berbagai macam sumber daya alam. Ragamnya, macamnya banyak, jumlahnya besar. Sehingga untuk mendapatkan income, Indonesia itu sudah diuntungkan oleh Tuhan. Dan jika Anda tahu, seperti Pak Januel, ini tinggal di daerah tingkat 2, Kota Kediri, ya. Orang yang di pinggiran Kota Kediri, ya. BBM naik, mereka tetap bisa makan karena apa? Lahannya itu subur Indonesia. Makan dengan hasil tanaman sendiri itu bisa. BBM naik, ranting-ranting yang kering itu masih bisa jadi bahan bakar. Buat Indonesia aman, tidak ada masalah. Tinggal Indonesia menjalin kerukunan sehingga rezeki dari Tuhan itu akan melimpah. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tadi Pak Timothy mau coba lagi untuk bersuara. Silakan Pak Timothy, Pak Rudi. Iya, Pak Roni. Tadi gangguan sinyal ini. Saya keluar sebentar ini. Oke, tapi saya posisi. Iya, saya off cam. Takutnya nanti hilang lagi nih kayaknya. Iya, enggak apa-apa. Iya, kalau lemah. Iya, tadi Pak Roni ada sedikit menyinggung masalah itu ya. Orang Chinese itu terlalu eksklusif ya, kurang bergaul. Iya. Itu. Nah, ini itu ada benarnya sih. Cuman pengalaman saya waktu saya masih remaja, itu boleh dibilang teman saya tuh kalau keluar kumpul saya tiap hari itu 8 orang termasuk saya. Itu 7 orang tuh Muslim semua loh Pak, kecuali saya. Jadi saya satu-satunya orang Tionghoa. Iya. Tapi kumpulan saya ini sangat baik terhadap saya. Jadi kita tuh bersahabat, nggak ngelihat agamamu apa, kamu orang apa itu nggak ada tuh dibahas. Pergi bareng, guyon bareng gitu loh. Nah, tetapi saya ini suka mengamati ya. Saya amati makin lama ada perubahan. Bukan teman saya yang berubah, situasi itu berubah. Kenapa? Ya mungkin karena adanya pembiaran dari luar,
radikal-radikal dari luar itu masuk ke Indonesia dan itu dibiarkan. Saya amati kalau saya pergi-pergi ke mall kemana, waduh, sekarang ini yang pakaian jilbab itu makin banyak. Nah, kenapa? Karena radikal ini mengaitkan dengan agama. Saya punya teman Muslim, seorang wanita, saya tanya, teman SMP saya, loh, sejak kapan kamu tuh pakai jilbab itu? Dulu kan enggak. Iya, Ruth, sejak suamiku meninggal. Loh, kamu tahu tak artinya itu apa? Pakai jilbab itu. Ya, supaya aku enggak digoda laki-laki aja, Ruth. Gitu. Nah, ini. Terus saya tanya lagi, loh, itu si Ira Hamami itu orang Arab tuh teman kita itu kan agak ngeground tuh anaknya itu. Enggak jilbaban. Iya. Iya, Ruth. Kalau kumpul-kumpul sama kita, dia tuh malah ditegur loh. Kamu kan muslimah, aku enggak nutupi aurat. Nah, ini. Budaya sungkanisasi ini akhirnya nular karena agama dipakai sebagai faktor untuk ini menggerakkan orang untuk mengikuti. Agama kan baik-baik aja perintahnya gitu loh. Jadi ini yang dibiarkan mengakar bahwa budaya suatu negara itu dianggap itu adalah agama. Seperti kita ini orang Kristen. Kalau kita ini Kristen, kita ngikuti orang Yahudi, waduh, yang wanita juga jilbaban semua itu kayaknya. Kita juga pakai topi kupluk kecil itu yang kayak rabi-rabi itu. Nah, di sini ada pembiaran selama puluhan tahun itu nyusup masuk ke mana-mana. Termasuk itu teman saya sendiri kan jualan toa. Teman saya itu jualan toa, saya tanya, omsetmu paling gede dari mana? Wah, omsetku nih dari Arab Saudi, dia bilang gitu. Waduh, kok bisa ya? Bayarnya apa? Wah, transfer, dia bilang gitu. Loh, terus toa ini kemana? Wah, pokoknya disebar kemana-mana. Sejak itulah mulai ramai. Dulu kan pakai beduk gitu. Duk gitu. Nah, sekarang modern pakai toa. Ada yang biayai. Nah, itu. Jadi ini teman saya sendiri yang jualan toa. Dia bilang omset dia tuh gede sekali dari toa ini. Jadi banyak untung di situ dia. Nah, ini yang menurut saya bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia menyikapinya. Jadi menurut saya pemerintah ya harus cepat tanggap seperti Pak Jokowi bilang itu unsur ABRI aja udah dimasukin. Nah ini karena apa? Kalau di Kristen mungkin saya nggak bisa khotbah di gereja karena saya bukan pendeta. Saya tidak pernah belajar Alkitab secara benar. Jadi nggak mungkin saya bisa khotbah di gereja-gereja yang resmi itu. Kecuali gereja-gereja kecil di gunung-gunung, desa-desa ya oke. Tapi di agama seberang ini kan nggak jelas itu dari mana mereka itu punya pendidikan agama. Semua orang bisa khotbah di masjid-masjid, di musola-musola. Wah ini kalau memang tujuannya radikal bahaya sekali karena tidak ada screening, tidak ada sortir. Jadi dibiarkan liar, bola liar itu akhirnya menjadi suatu kebenaran, dianggap itu benar gitu loh. Sampai ada berita bahwa di Arab Saudi sekarang wanita dibebaskan mau hijab mau enggak. Nah ini nantinya bagaimana kan gitu. Jadi budaya atau agama kan gitu. Itu aja Pak Roni dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Apa yang Pak Rudi ungkapkan memang kenyataan yang sedang terjadi ya. Tetapi biarlah nanti sahabat-sahabat saya, ulama-ulama yang dekat, punya kedekatan dengan Allah, juga punya kedekatan dengan para birokrat, itu yang memikirkan ya. Kenapa? Karena sudah dengan susah payah Indonesia itu merdeka, sedangkan kita yang tidak ikut ya mengangkat senjata itu tugasnya kan mengisi kemerdekaan. Jangan sampai kita itu blunder ya, sebab berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan, itu melimpah kepada bangsa yang kita cintai ini. Eman-eman, agar supaya kemerdekaan yang sudah dibayar dengan begitu mahal, dengan gugurnya kusuma bangsa ini boleh dinikmati sampai kepada anak cucu. Saya yakin ya apa yang hari ini menjadi obrolan kita, itu juga bisa menjadi bahan pemikiran. Ya, siapapun yang mendengarkan, kita punya video ini nanti. Silakan Bapak Ibu,
Siapa lagi yang mau memberikan apa itu pandangan dan tanggapannya? Mungkin Pak Liman Handoko. Halo Pak Roni. Halo. Halo. Silakan ya. Silakan Halo Bu Pak Endang. Roni. Ya, Iya. silakan. Halo. Iya. Saya nggak buka kamera ya Pak, soalnya baru nyampe. Iya silakan Bu Begini, Endang. Pak, ini pengalaman saya cerita dan pengalaman saya aja di Bogor ini ya Pak. Jadi ini tuh mereka itu banyak apa ya, anak-anak ngaji itu sudah diajarkan mengatai kita itu kafir gitu Pak. Jadi yaitu jadi para apa namanya para guru-guru, para ulama yang mengajarkan radikal ini kan, jadi mereka itu di sini tuh anti sekali Pak. Apalagi daerah saya ini tidak ada yang seiman ya dengan saya. Jadi mereka juga bilang nggak kasih kontrakan itu dengan orang kita, karena kemarin itu saya juga sempat diusir karena mereka, karena katanya terlalu berisik haleluyanya katanya Pak. Jadi kalaupun kamu pakai rumah kita, jangan kamu pakai untuk ibadah gitu kan. Jadi kalau di daerah sini, daerah Bogor ini sangat keras Pak. Jadi ya maka benar tadi kata Bapak siapa itu, kita berdiam aja deh, nggak usah ini ya, nggak banyak, bukan takut, jadi kita ya cuman bisa berdoa aja gitu aja Pak. Cuman ya itu kalau saya cuman berdoa, Tuhan semoga aja Bogor ini dimenangkan, maksudnya dimuliakan namamu, itu aja Pak. Itu jadi pengalaman saya di Bogor ini sangat keras Pak. Jadi nggak semua mereka nggak terima ajaran kita gitu, apalagi dengan nyanyi-nyanyi mereka dengar itu. Ya kayak kemarin saya sempat diusir di kontrakan ya, karena katanya itu selalu berisik, jangan sebut haleluya di tempat kami. Ya itu aja masukan Pak dari saya. Jadi ya itu pengalaman pribadi yang sekarang ada di sini di Bogor gitu. Karena kita Jawa Barat ini memang, apalagi mereka sebut-sebut katanya basmit lah, basmit. Banyak anak-anak ngaji itu terlalu berani bicara dengan kita, katanya ibunda kan orang kafir, Bu Enda kan orang kafir, jadi kami kan nggak boleh orang kafir di sini. Jadi anak ngaji aja udah diajarkan begitu Pak, jadi nggak boleh mengenal sama kita gitu, bergaul dengan kita itu. Mereka orang tuanya terlalu keras di Jawa Barat ini. Itu aja Pak, masukan aja dari saya, itu pengalaman pribadi di sini. Oke Bu Endang. Ya terima kasih Bu Endang. Itulah memang salah satu pandangan dari kaum radikalis ya. Kalau agamanya tidak sama dengan mereka disebut kafir. Kalau agamanya sama, pahamnya saja tidak sama, pahamnya beda, itu pun juga kafir, begitu loh. Ya, tetapi seperti yang tadi saya katakan, tidak usah berkecil hati. Masih banyak ulama-ulama yang mengasihi Anda, khususnya mereka yang cinta kepada NKRI, ya. Pastilah semua itu sudah diketahui kok oleh ulama-ulama kita. Mereka tahu ya bahwa kaum radikalis selalu berpandangan yang seperti itu ya, dan mereka tidak setuju loh ya. Tidak setuju sebab tidak sama dengan ajaran yang mereka pegang dan mereka jalankan ya. Oke Bapak Ibu, silakan siapa yang mau memberikan pandangan lagi. Mungkin Nenek, silakan Nek. Mic-nya belum dibuka, Nek. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih, Nek. Sedikit saja saya berbicara soal radikal ini. Kalau kita lihat di Alkitab bahwa ini memang zaman akhir dan itu pasti terjadi. Jadi kita di Indonesia ini juga sangat bersyukur karena Indonesia ini mempunyai dasar Pancasila, sehingga waktu Presiden berbicara dengan TNI Polri tentang radikalisme yang sebenarnya memang sudah kelihatan di Indonesia ini, saya sangat menghormati itu. Saya percaya bahwa Indonesia ini
sementara ini, jadi sementara Jokowi ini masih ada, yang saya lihat bahwa radikalisme memang agak sulit untuk menerapkan di Indonesia ini, karena kita lihat bahwa radikalisme itu seperti di Afghanistan, seperti di negara-negara yang begitu ingin berkuasa penuh di dalam satu negara dengan sistemnya dia, sistemnya mereka, itu memang hanya kebenarannya ada pada mereka, dan apa yang sudah ditetapkan oleh mereka tidak bisa diganggu gugat sekalipun itu bertentangan dengan kehidupan manusia ini. Nah, bagi saya untuk menghadapi itu sebagai orang Kristen, saya cuma tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan ada bersama kita, dan Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa kita ini domba di tengah-tengah serigala, maka kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Dan itu memang harus diterapkan kepada semua orang Kristen. Bukan kita berteriak-teriak untuk menantang mereka, atau berteriak-teriak untuk memberi nasihat mereka, atau kita itu merasa bahwa mereka itu salah. Itu buat saya salah besar. Jadi kita hanya memperlihatkan, ini loh diri kita sebagai orang Kristen. Sekalipun tidak berbicara, orang Kristen itu hidupnya beda. Jelas bahwa Tuhan bilang bahwa kita itu beda di antara mana orang Kristen dan mana yang tidak. Kristen yang benar yang saya bilang. Sehingga di situ kita tahu bahwa bukan kita, kalau toh sesuatu penyerangan melawan kita, orang Kristen, bukan kita yang menghadapinya. Kita tahu bahwa Tuhan yang menghadapinya. Dan itu nyata di dalam kehidupan Kristen yang benar, yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, keadaan dunia ini, terutama di Indonesia, saya pikir, Pak Roni, mungkin saya salah. Saya berpikir bahwa tidak akan setiap ganti presiden, mungkin lain politiknya, sehingga sekarang ini sudah kita harus bersyukur, dan kita tetap mendukung bahwa orang Kristen harus mendukung pemerintah, harus taat kepada pemerintah. Itu adalah ajaran orang Kristen. Oleh sebab itu biarlah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar kelihatan, sekalipun kita tidak berbicara, namun kelihatan bahwa ini loh orang Kristen. Sehingga di dalam segala sesuatu Tuhan akan mengatur akan kehidupan orang Kristen, sekalipun kita itu menjadi, tadi yang sering saya dengar, minoritas. Namun sebenarnya kalau dilihat, minoritas itu menjadi mayoritas sebenarnya. Karena apa? Yang tahu Tuhan, yang benar-benar belajar tentang Tuhan. Sebab begitu banyak dari umat Islam itu menurut ajarannya itu kadang-kadang mereka tidak belajar, tidak tahu tentang Al-Quran juga mereka tidak tahu, mereka cuma tahu saja dari ajaran setiap ketuanya, diselewengkan pun mereka tidak tahu, pokoknya dia hanya tahu mengaji misalnya. Mereka banyak yang tidak tahu artinya, sehingga saya anggap bahwa itu bukan yang orang yang benar-benar tahu Islam, namun Kristen. Bagi kita, banyak orang Kristen yang harus tahu Kristen. Dan kita harus mengajar kepada orang-orang Kristen kita supaya menjadi Kristen yang benar. Seperti Pak Roni, bahwa kalau tidak seperti Alkitab ini tidak benar. Itu yang sebenarnya yang harus menjadi pelajaran bagi orang Kristen. Sehingga di dalam menghadapi segala apapun yang ada di dalam hidup kita ini, yang ada di Indonesia ini, kita tahu bahwa saya tetap punya Tuhan. Sehingga kalau toh mungkin ini Pak Roni, kan kita di Indonesia ini sering terjadi misalnya G30S, 98, pemberontakan, PRRI, Promesta, dari mulai Jawa Barat
sampai ke Sumatera, sampai Manado, sampai ke Irian Jaya, itu begitu banyak peristiwa sebenarnya yang harus kita pelajari sehingga kita tahu bahwa di dalam keadaan itu pun mungkin, saya ini bukan berarti mungkin sekali waktu akan terjadi juga sesuatu, karena mau tidak mau bahwa presiden ini mau ganti kan tidak mungkin sama politiknya, tidak mungkin sama keinginannya, tidak mungkin sama ini. Sehingga bagi orang Kristen itu tetap seperti tadi saya katakan, kita ini adalah domba di tengah-tengah serigala. Sekian Pak Roni. Terima kasih Nenek, bijaksana sekali apa yang disampaikan oleh Nenek. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oleh karena itu, kenapa nasihat Tuhan Yesus itu kita harus mengasihi sesama? Sebab kita ini loh tidak pernah berpesan, Tuhan jadikan aku etnis Cina, jadikan aku orang Jawa, jadikan aku orang Batak, orang Bali, orang Ambon. Kita tidak pernah pesan. Semua itu ada salah satunya oleh karena takdir gitu loh. Jadikan aku Kristen, terkadang juga ditakdirkan begitu loh. Oleh karena itu, alangkah indahnya jika kita hanya bergaul dengan sesama, tidak menyinggung soal agama dan lain sebagainya demi sebuah kerukunan, ya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan nasihat juga, ya. Orang Kristen tidak boleh jadi radikalis, ya, dengan ajarannya, ya. Kita kan tahu kan dari Bu Endang yang di Bogor, ya. Gara-gara Bu Endang agamanya tidak sama, Bu Endang harus dikatakan apa? Dia kafir, dia tidak selamat, kan begitu. Nah, hati-hati ya dengan ajaran orang Kristen yang hari ini begitu yakin ya kalau tidak Kristen tidak selamat. Hati-hati, kata-katamu, ajaranmu, walaupun hanya untuk internal saja, itu mungkin bisa melukai hati sesamamu yang lain. Oke, Bapak Ibu silakan. Siapa yang mau memberikan tanggapan kembali? Silakan. Ada Pak Liman, ada siapa lagi ini? Pak Effendi dan lain sebagainya. Silakan. Kalau Pak Belihu mau juga silakan. Pak Randy. Shalom. Shalom. Saya Pak. Sama dulu. Terserah. Pak Liman dulu silakan. No, saya dulu Pak ya. Ya silakan Pak Liman. Terima kasih Pak. Ya. Sorry saya agak terlambat, enggak lihat. Ya. Enggak lihat Pak Roni punya penjelasan. Undangan, ya. Saya lihat beberapa komentar itu yang saya kemana. Kita ini kan dijumpa di dalam Zoom orang-orang anak-anak Tuhan semua Pak Roni yang ada. Ya. Saya juga bicara mengenai biblika Pak, bukan masalah-masalah yang lain. Saya tahu itu agitalisme. Saya akan bicara apa adanya dengan Alkitab yang bicara dengan apa adanya, Pak. Iya. Saya katakan pendahuluan saya, dosa itu ada dua, Pak. Yang seperti saya katakan sama Pak Roni beberapa kali, dosa aktif maupun dosa pasif. Dosa aktif adalah dosa yang Tuhan melarang kita melakukan, kita lakukan. Jadi tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, kita lakukan, itu dosa. Itu namanya dosa aktif. Ada juga dosa pasif. Dosa pasif adalah satu perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang kita tidak lakukan, itu juga dosa. Salah satu perintah Tuhan yang Alkitab, ada banyak hal perintah Tuhan, dan Paulus tahu itu, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Sebarkan Injil, itu berita kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan itu kalau tidak dilakukan, ini amanat agung kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus Kristus, tidak memberitakan Injil, ada satu perbuatan dosa, namanya dosa pasif. Dan kita bicara di sini ada orang anak Tuhan. Kalau kita bicara bahwa kita sudah mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita, itu adalah Alkitab. Ada dalam Bible mengatakan tidak ada satu jalan pun akulah hidup,
jalankan kebenaran, tidak satu orang pun datang ke Bapa kecuali melalui aku. Dan kalau kita yakin mutlak, secara absolut, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga, hanya melalui Yesus Kristus, itu mau tidak mau kita harus memberitakan Injil. Kecuali orang yang tidak mengenal itu. Ya sudahlah, bukan Yesus sebagai satu-satunya jalan, ada banyak jalan lah. Nah, kita tidak perlu menggunakan Injil karena ada banyak jalan. Ada banyak jalan, jadi kita percuma. Jadi kita percuma memberitakan Injil kalau ada banyak jalan. Tapi kalau saya, secara pribadi, Pak, saya yakin mutlak Yesus satu jalan dan juru selamat. Saya pasti berikan Injil. Karena itu bagi saya merupakan satu panggilan tersendiri bagi saya untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Paulus, saya kasih contoh Paulus, Pak. Pada waktu Paulus sudah bertobat, dia yakin mutlak bahwa Yesus satu jalan menuju ke surga. Di dalam kitab Galatia, Timotius, Kisah Rasul, dikatakan di bawah langit tidak ada satu jalan pun kecuali pada Tuhan Yesus. Dia beritakan Injil. Dan beritanya selalu ekstrim. Beritakan Injil. Waktunya baik atau tidak baik. Celakalah aku kalau aku tidak memberikan Injil. Jadi terus fokusnya itu dalam Timotius, dalam waktu itu Injil diberitakan. Dan kita sebagai anak Tuhan harus menangisi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu pertama, Pak. Harus menangisi. Kita kalau berkenalan toh dengan saudara seiman, bergaul dengan saudara seiman toh, apa gunanya? Jaga gunanya. Memang bukan berarti tidak peduli kita bersaudara seiman, tapi kalau kita bersaudara seiman sama-sama mengenal, percuma kita tidak nambah. Pak. Justru kita bergaul dengan orang yang belum mengenal Tuhan itu bagaimana caranya supaya mereka mengenal Tuhan. Itu adalah satu panggilan. Suatu keharusan bagi anak Tuhan. Tidak boleh tidak. Nah, cuma kita lihat ada ayat yang mengatakan, hendaklah kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu dikatakan. Jadi pada waktu kita menginjili seseorang itu bukan secara sembarangan. Bukan. Sorry. Jadi kita perintah Tuhan itu satu perintah, bahwa beritakan Injil. Itu satu keharusan. Tetapi kalau kita lihat ayat lain, kita menggabungkan ayat lain, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita pada waktu kita berkumpul dan bergaul dengan orang lain, itu memang harus kita cari. Tapi kita bukan sembarangan untuk memberikan Injil. Kita harus tahu selah-selahnya, kita harus tahu metodenya, kita harus caranya bagaimana, sehingga orang itu betul-betul tergiring untuk mengenal Yesus. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan kita berkumpul dengan orang-orang kita saja. Bukan itu panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan beritakan Injil. Pergilah. Jadi sesuatu hal yang dilakukan oleh Tuhan. Cuma kita seperti domba tengah-tengah serigala tadi. Kita harus pandai-pandai. Pandai-pandai itu sangat pandai untuk bisa memberikan Injil. Saya pada waktu menginjili seseorang yang bukan agama Kristen, saya begitu ada keluang sedikit saya perhatikan Injil. Tapi saya bukan tidak ngawur. Tidak ngawur secara, saya ini gini-gini, enggak. Ada satu metode tersendiri sehingga akhirnya kena. Dan itu kenyataannya itu banyak, Pak. Saya pernah diundang oleh orang non-Kristen untuk berdebat. Bukan berdebat, ada diskusi, karena saya di narasumber. Dia menanyakan banyak hal. Bagaimana Yesus itu punya anak, bagaimana Tritunggal, bagaimana Yesus itu ke satu jalan, macam-macam. Saya terangkan dengan gamblang. Saya tidak pernah takut menerangkan apa adanya. Kenyataannya apa? Setelah keluar dari istilah zaman itu, gitu Pak Limanya Kristen ya. Dulu saya tidak pernah diajari kekristenan seperti itu. Siapa tahu dia bisa bertobat. Satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Itu Pak, setelah komentar saya, jadi memang anak Tuhan dipanggil menginjili cuma dengan cara-cara yang betul-betul efektif, jangan sampai menyakiti, jangan sampai membuat hura-hura. Bagaimana kita cerdik seperti ular tulus merpati. Tapi prinsipnya kita dipanggil harus menginjili tanpa perkecualian. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Liman, setuju sekali ya. Oleh karena itu, saya selalu sampaikan di dalam pengajaran saya, memberitakan Injil itu ada dua macam. Yang pertama pakai mulut secara verbal. Yang kedua, ketika engkau menjalankan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kita butuh menampilkan kesaksian hidup. Agar supaya orang melihat di dalam hidupmu,
yang adalah Alkitab yang terbuka, orang menyaksikan ada Kristus yang hidup. Sehingga kesempatan itu mulai akan terjadi. Sama seperti Pak Liman, mulai ditanya, diundang sebagai narasumber untuk bercerita tentang kekristenan. Nah, Bapak Ibu, kita tidak usah terlalu berharap, ya. Di dalam kesempatan itu Anda bisa jadikan berapa orang menjadi Kristen, sebab Alkitab sudah kasih tahu, Yesus Tuhan kasih tahu, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapakku, ya. Karena itu menjadi orang Kristen tidak mudah, ya. Tidak karena kita hebat di dalam memberitakan firman Tuhan kemudian orang itu jadi orang Kristen, ya. Saya tetap pakai standar biasa, saya menjalankan apa yang menjadi bagian saya, hasilnya terserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti punya cerita masing-masing kepada setiap kita yang hidup. Oke Bapak Ibu, siapa lagi yang ingin memberikan pandangan dan pendapatnya? Silakan. Pak Wilihu lagi boleh, ini ada masuk siapa nih? Pak Amoldus Bega. Silakan Pak, kalau Anda mau memberikan tanggapan, pendapat, silakan. Siapa lagi? Silakan. Tadi ada setelah di belakangnya Pak Lima tadi ada siapa ya? Pak Tirta sudah keluar barang. Oh, Pak Tirta sudah keluar ya. Oke, ya tadi Pak Tirta ya. Oke. Silakan, siapa lagi? Pak John, silakan. Mohon maaf. Ya, silakan Pak John. Dengan semua pendapat yang ada tentang yang pertama tentang diam dalam konteks mungkin saat Alkitab sendiri banyak menjelaskan kita harus diam dalam hal apa seperti yang diterangkan oleh Mama tadi atau Bu Adu. Saat kita mendapat serangan dan sebagainya, memang kita harus diam. Bahkan kepada musuh kita harus memberkati dan meminta berkat. Seperti itu. Dari kepada Bapak yang barusan tadi, siapa ya? Itu juga saya setuju, memang ada satu sisi juga kita harus berbicara. Jadi diam seperti jadi seperti ular, tulus seperti merpati. Karena memang banyak contoh di Alkitab di mana posisi kita berdiam dan menunjukkan kekristenan kita, bahwa kita ada kitab yang terbuka untuk menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ada juga memang kita saat harus berbicara di setiap kesempatan yang ada, memberitakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Dan tidak mungkin saat tidak ada apa-apa, kita mendadak ngomong sama orang, bersaksi sama orang. Kita bisa-bisa dikamplengi dan lain sebagainya, itu namanya mencari gara-gara. Tapi ada satu peristiwa di Indonesia, kemarin adalah Ahok. Ahok memanfaatkan situasi atau radikalisme yang muncul di Indonesia ini untuk bersaksi. Jadi dia banyak bersaksi sejak dia menjabat gubernur, sampai kesaksian yang terakhir adalah melalui pembelaan dirinya di pengadilan. Dia diam apapun yang diperbuat orang di luar atau kaum radikalisme itu, dia diam. Mulai meme, mulai hal-hal yang menjelekkan Ahok dan lain sebagainya, dia diam. Tetapi ada satu sisi juga di mana Ahok berbicara tentang fitnah yang menyatakan bahwa dia bermaksud menghina agama Islam. Dia harus berbicara di situ. Ada konteksnya juga. Dan saat konteks berbicara menjelaskan sebuah fitnah yang di mana dia harus mengatakan dengan mulut, dia mengatakannya. Dan di situ dia bersaksi, bahkan dia bernubuat. Dan nubuat itu terjadi. Terjadi sampai sekarang, mereka dipermalukan yang melawan Ahok. Itu yang saya tangkap. Terus dari Pak Rudi Timoti tadi ada satu contoh yang kebetulan saya mengalami. Jadi di desa saya ini, di desa istri saya ini, kehidupan bertetangga itu begitu luar biasa. Mau setiap hari bertengkar, mau rasan-rasan, itu sudah kebiasaan. Tidak ada masalah dan selalu baik-baik saja. Nah, beberapa tahun kemudian didirikanlah sebuah langgar. Langgar itu tepat. Jadi
Di sisi rumah saya selisih satu rumah. Didirikan langgar itu sebagai tempat beribadah seluruh RT saya. Warga RT di situ tidak ada masalah. Masalah mulai terjadi. Ya, saat itu saya diam aja, mereka hanya tahu saya sebagai orang Kristen. Mereka hanya tahu, cuma saya tidak memanfaatkan karena memang tidak ada apa-apa. Saya juga tidak mendadak orang diam, tidak ada masalah. Tiba-tiba saya memancing untuk bersaksi atau menceritakan Tuhan Yesus dan mereka beragama Islam. Saya juga tidak menyatakan itu. Tapi sejak ada masuk ke situ, memberikan pengajaran, semuanya berubah. Mereka mulai membenci. Membencinya bukan karena kejahatan, tapi karena saya orang Kristen, keluarga orang Kristen. Bahkan orang-orang yang tua yang tidak tahu apa-apa itu, saya sapa mereka keluar dari masjid. Kami sering berpapasan atau dari langgar musola itu. Saya selalu menunduk, Bu, jangan jawab. Begitu berpapasan saja mereka langsung menoleh. Itu hampir semuanya. Itu berbahayanya radikalisme yang tidak seperti yang kita lihat sampai terjadi penyerangan-penyerangan yang melalui pemahaman saja. Mereka sudah seperti itu melalui cerita seorang ustadz. Itu benar-benar terjadi sampai sekarang, sehingga saya sulit lagi untuk berdekatan sama mereka, kecuali satu-satunya orang yang masih berbicara sama saya depan rumah saya karena itu istrinya seorang ABRI, keluarga ABRI, jadi mereka masih nasionalisnya masih tinggi. Jadi contoh dari Pak Rudi tadi terjadi di dalam kehidupan saya sudah bertahun-tahun. Jadi setelah itu kita juga tidak menyesal ngapain ya dulu tidak sedikit membongkar tentang bahwa kekristenan seperti ini, sehingga mereka paham meskipun saya tidak bersaksi secara ekstrim, paling tidak menggambarkan sisi yang lain sehingga pemahaman itu masuk, mereka tidak langsung membenci tanpa ketidaktahuan. Jadi memang perlu juga kita berbicara untuk hal-hal tertentu, diam untuk hal-hal tertentu. Kenapa? Rasul-rasul juga menunjukkan citra atau menunjukkan contoh itu, bagaimana mereka cerdik, bagaimana mereka berbicara untuk sesuatu yang memang pada momen yang tepat. Nah, saat ini adalah momen yang tepat karena di sini ada banyak permasalahan di Indonesia yang orang Kristen tidak mendadak menceritakan tentang kekristenan, tidak mendadak, tetapi ada alasan untuk menyatakan itu. Apakah kita tidak berpikir bahwa itu juga mungkin jalan Tuhan kepada kita, menegur kita supaya untuk kita berbicara, yang itu. Jadi semua ini benar, tetapi kalau kita mengklaim pamannya bahwa kita tidak usah pusing dan lain sebagainya, bagaimana kalau ini juga rencana Tuhan bahwa selama ini orang Kristen yang diam, sehingga saat ini kita menjawab, diberilah kita lain untuk berbicara, yaitu sebuah peristiwa untuk menyatakan diri, untuk memberitakan firman Tuhan. Faktanya Ahok melakukan itu, dan dari Ahok lah muncul Denny Siregar dan lain sebagainya yang akhirnya ikut membela, ikut menceritakan tentang kekristenan sampai rendang babi yang terakhir. Mereka membela sedemikian rupa. Mereka belajar dari Ahok itu. Nah, ini baru satu orang Ahok. Nah, kita yakin diam atau kita berbicara, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap melindungi kita, melindungi Indonesia karena masih ada orang Kristen yang percaya pada Tuhan di sini. Nah, kalau orang lain, kalau dari satu Ahok bisa membongkar pengertian orang lain, bisa membuat orang lain belajar, mengetahui banyak, apalagi dari banyak orang Kristen, sama seperti doa bersama dan lain sebagainya dari kita. Kalau satu saja yang penuh keyakinan seperti itu, apalagi beberapa. Kalau satu saja bersaksi seperti itu, bagaimana kalau banyak orang? Nah, ini kebetulan juga kemarin saya membahas tentang itu satu orang yang percaya seperti yang dikatakan Bapak yang tadi, malaikat bersurga. Secara tidak sengaja saya langsung ingat 2 hari yang lalu saya berdiskusi sama teman yang kebetulan juga beragama atau berkeyakinan sama tentang itu. Saya membahas bahwa iya memang itu perintah kita. Kebetulan berbicara penginjilan itu perintah kita. Kenapa malaikat di surga itu bersorak-sorak? Itu kemenangan Tuhan, bukan kemenangan kita.
Seperti yang Bapak Roni katakan tadi, bahwa Tuhan yang menentukan itu. Tetapi kalau Tuhan menentukan, apakah bukan juga melalui kita, apakah bukan melalui kita bicara, atau tiba-tiba menentukan, oh ini nanti jadi orang Kristen dengan sendirinya, seperti sekarang banyak orang yang menyatakan dia murtad, dia cerita mimpi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu radikal juga ceritanya karena tidak pernah ada di Alkitab. Mereka hampir semuanya bercerita tentang Yusuf, itu radikal banget. Semua orang murtad tidak menyatakan bahwa saya karena orang ini bersaksi, Tuhan memilih saya melalui orang ini dan lain sebagainya. Gitu. Nah, mereka selalu berbicara dengan contoh yang radikal. Nah, apakah ini juga bukan sesuatu yang berbahaya? Gitu. Contoh-contoh radikal ini harus kita selesaikan juga, harus kita beri pengertian juga bahwa Alkitab tidak menceritakan seperti itu. Tidak pernah ada hal yang seorang murtad dengan cara seperti yang aneh-aneh dan lain sebagainya, yang mungkin dia diangkat ke surga terus balik lagi turun ke bumi, entah bagaimana cara turunnya kita tidak tahu. Itu kan ekstrim banget, radikal bagi orang Kristen yang memang wah itu saya pribadi saya tidak mempercayai itu. Karena apa? Tuhan sendiri bilang hanya satu yang memang turun dari surga, itu saja sudah cukup jelas dan lain sebagainya. Jadi saya pikir diam dalam hal tertentu saat orang menghakimi kita dan sebagainya, memang kita diam. Tetapi saat kita harus berbicara, menyatakan tentang pembelaan diri kita tentang sesuatu yang fitnah atau suatu pengajaran yang salah, pendidikan itu juga kewajiban kita. Bukan hanya kewajiban pemerintah dan guru, kita juga bisa mendidik orang-orang sekitar kita yang tidak tahu. Itu kayaknya harus kita lakukan juga. Pertama, pendidikan tentang pemahaman, oh seperti ini Kristen, oh seperti ini Tuhan Yesus itu. Ya, ada kesempatan di sini, ada kesempatan besar yang tidak boleh kita lewatkan. Ada sebuah peristiwa di mana kita membuat kita dengan mudahnya berbicara tentang kekristenan. Kenapa kita lewatkan? Hanya seperti itu. Terus tadi ada Bapak yang tadi bilang tentang klaim Patimura. Kalau klaim, tidak usah Patimura. Nabi Adam diklaim sebagai orang Islam. Yesus pun diklaim. Bahkan Al-Quran itu adalah Alkitab yang benar, karena Alkitab sekarang itu palsu. Itu klaim yang terbaru. Jadi nggak usah kaget kalau masalah klaim-klaiman. Klaiman itu semua diklaim. Pengobatan Cina seperti yang saya tulis kemarin, itu pun diklaim pengobatan mereka. Ya, mereka mengklaim itu untuk mencari kebenaran, karena mereka tidak kuat tanpa ngeklaim ajaran mereka. Al-Quran yang tulisan di dalam Al-Quran hadis tidak akan kuat tanpa klaim-klaim itu. Mereka perlu kekuatan klaim dari sisi lain atau dari sumber lain. Dengan mengeklaim sumber lain, mereka bisa menyatakan bahwa sumber yang sebenarnya palsu itu memang sudah sejak zaman Daina. Tetapi radikalisme di Indonesia memang baru beberapa tahun ini. Dari saya, inti dari pembicaraan itu adalah berbicara tentang menangkal radikalisme, memberi pendidikan, itu adalah tanggung jawab kita juga. Dan tentu sebagai orang Kristen kita tidak akan berbicara banyak hal kesana kemari, tetapi memberikan pendidikan, pengertian, informasi yang berkaitan dengan kekristenan. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak John. Terima kasih. Jadi, iya, Pak. Iya. Kebetulan ada tamu, simpatisan FPI juga. Dia mau minta tolong. Bagaimana, Pak? Ini saya langsung mohon pamit. Silakan Pak John, terima kasih. Ketemu hari Jumat mendatang. Oke, bijaksana sekali atas diskusi ini, dan saya senang sekali. Perkenalkan, nama saya John Wadu, saya dari Nganjuk. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak John. Kita ketemu hari Jumat mendatang. Ya, nanti undangan tetap saya kirim lewat Jin sama Nenek. Ya. Ini tidak langsung sama, masih habis berbicara masih 5 menit mungkin. Masih ada yang ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak John, sangat bijaksana sekali. Jadi ada saatnya kapan kita harus diam, kapan kita juga harus berbicara. Nah, Bapak Ibu, sama seperti yang disampaikan oleh Pak John tadi, ternyata
di Kristen pun juga mulai muncul, ya, paham-paham radikalisme versi Kristen, yaitu mereka-mereka yang mengajarkan tidak sesuai dengan kitab suci. Dan kemudian ragi orang Farisi ini juga menyusup kepada para pengikutnya, sehingga apa yang diajarkan di luar Alkitab sekalipun dianggap sebagai sebuah kebenaran. Untuk itu, kita sebagai umat Kristen itu harus berani bersuara, ya, karena ini berbahaya sekali. Kita tidak usah pusing ketika banyak pengikut mereka menyerang kita. Jangan menghakimi, jangan menjamah orang yang diurapi Allah, ya. Kenapa? Karena kita harus bela kebenaran kitab suci yang kita yakini suci dan benar. Jika mereka menyelewengkan, walaupun sesama Kristen, kita harus memberikan pencerahan agar supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu, waktu berjalan terus, siapa lagi yang ingin menyampaikan satu pandangannya? Yang terakhir, tinggal satu kali. Silakan. Kurang 15 menit. Ada yang ingin menyampaikan? Bentar Pak, saya Pak Roni. Silakan Pak Januel. Berkaitan dengan Pancasila. Kita belajar, kebetulan saya ketemu dengan orang Bali. Orang Ibu. Ini cerita yang berkaitan dengan Gajah Mada dan dengan Kebo Iwo. Oh ya, oke. Nah, itu kita ternyata berbeda dengan bukti-bukti yang ada di Hindu di Bali. Ya. Nah, waktu itu dijabarkan oleh Imade Bawa. Kebetulan saya ketemu dengan penulisnya, bukan untuk mempromosikan tulisannya loh ya. Iya. Ini kita bukan mereka seorang profesor, bahkan dia seorang guru sejarah yang ada di Universitas Udayana. Di Udayana. Nah, pada intinya yang saya belum membaca bukti sejarahnya. Ternyata Gajah Mada itu dari cerita di Indonesia itu mau apa istilahnya kalah dengan Kebo Iwo. Kebo Iwo diundang ke Mojopahit itu ternyata bukan untuk menikah. Itu kan opini di Jawa kan mau menikah gitu. Berbalik dengan fakta yang ada di dokumen. Di dokumen Bali. Ya. Balinya kan terus ditelusuri dari ini gini. Kalau memang terjadi perang, mana buktinya, kuburannya di mana? Itu sempat beliau ini si profesor ini juga Lah ternyata ini ada kaitannya dengan Gunung Wilis yang di atasnya Gudang Garam itu kan ada batu tulis. Oh ya. Ternyata di situ tuh ternyata muksonyo Gajah Mada dan Kebo Iwo. Mokso ya. Iya, ternyata katanya mukso ini dari sejarah ya, kita belajar dari itu. Ya. Fakta di lapangan dibalik dengan kenyataan bahwasanya Kebo Iwo diapusi kon gawe sumur, terus dimasukkan ke dalam sumur, ditutup sama batu karena kekuatan dahsyat itu dia bisa ke atas, loncat. Itu fakta terbalik dari buku sejarahnya itu terbalik. Ternyata dia itu diajak Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Luar biasa. Nah ini yang sangat saya tersentuh, sehingga kebetulan ini untuk NKRI berkaitan dengan situasi seperti ini yang perlu untuk dijelaskan kepada pemerintah daerah, termasuk utamanya Bapak Bupati. Kebetulan kita belum mau menyampaikan lah. Ini sudah kita kita merintis menjelaskan bahwasanya itu cerita itu dongeng itu tidak benar. Itu Pak Roni. Iya, oke. Itu aja Pak Roni, tambahan dari kami untuk mempersatukan Nusantara lah istilahnya. Ya,
Terima kasih Pak Januel. Saya teringat dengan ungkapan dari, kalau tidak salah, presiden kita pertama ya, Pak Soekarno ya, yang bilang bangsa yang besar itu tidak pernah melupakan sejarah. Itu apakah beliau ya yang bilang ya? Nah, berarti sejarah ini tetap penting ya. Nah, informasi Pak Januel biarlah nanti beliau-beliau yang berkewenangan mendengarkan video kita mulai ya cocokkan dengan dokumen yang ada di Bali dari umat Hindu ya. Sebetulnya seperti apa? Supaya nanti bisa disampaikan kepada generasi di bawah kita itu sudah secara benar. Kenapa? Karena fakta sejarah itu tidak bisa dihilangkan gitu loh. Termasuk kemerdekaan Indonesia itu hasilnya siapa? Karena berkat Tuhan memberkati siapa yang berjuang di situ. Ya, itu harus diungkapkan semua ya untuk sebuah kerukunan. Karena apa? Tentunya kelompok-kelompok tertentu yang sudah ikut berjuang kemudian tidak diakui, pasti ada rasa kecewa. Ya, ada tidak komplit juga lah ya. Sebab apa? Kenyataannya apa? Indonesia ini adalah negeri dan bangsa yang besar dan penuh keajaiban. Dengan begitu banyak suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya, tetapi membuat bangsa-bangsa di dunia itu takjub melihat kita masih bisa hidup berdampingan dengan kasih persaudaraan. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri perjumpaan kita di acara perdana Ngobrol Santai dengan Akal Sehat. Kita nanti akan ketemu di hari Jumat mendatang dengan jam yang sama, yaitu jam 19.00 waktu Jakarta. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.